Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah materi keilmuan guru kelas SD atau MI 2 pada kesempatan ini. Baik, kita akan membahas tentang volume bangun ruang. Tapi sebelum kita membahas materi ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kita telah membahas tentang luas permukaan bangun ruang. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang volume bangun ruang. Volume bangun ruang ini menjadi salah satu materi yang dibahas di SD atau MI pada kelas atas, ya. Nah, di sini yang pertama kali ingin kita bahas adalah tentang volume dari kubus. Yang mana kubus di sini memiliki ukuran panjang rusuk adalah R, satuan panjang, ya. Dari kubus yang memiliki rusuk R satuan panjang, maka kita bisa menentukan volume kubusnya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk, atau sebenarnya berasal dari luas alas dikali dengan tinggi, yang mana luas alasnya adalah R kali R, tingginya juga R, sehingga di sini R kali R kali R, hasilnya adalah volume kubus rusuk dipangkatkan 3, ya. Oke, kemudian untuk volume balok, kaidahnya sama dengan volume kubus, yaitu luas alas dikali tinggi, ya. Luas alas kali tinggi, luas alasnya apa? Panjang kali lebar, karena luas alasnya berbentuk persegi panjang. Kemudian di sini tinggal luas alas dikalikan tinggi, sehingga P kali L kali T, ya. Oke, berikutnya untuk volume prisma. Di sini terdapat ilustrasi, ya. Jadi Udin membuat kopi di gelas berbentuk prisma segitiga, seperti gambar di bawah ini. Diketahui sisi alas gelas adalah 6 cm dan tinggi gelas adalah 8 cm, ya. Berapa sentimeter kubik volume kopi yang dapat dituangkan dalam gelas tersebut? Oke. Jadi di sini untuk menghitung volume kopi dalam gelas perlu ditentukan volume prisma terlebih dahulu. Ya, selanjutnya luas alas sama dengan luas segitiga, ya. Yang mana kalau prisma segitiga kan alasnya berbentuk segitiga, jadi luas alasnya sama dengan luas segitiga. Oke, kemudian tinggi prismanya adalah ini, ya. Oke, tinggi prismanya 8, luas alasnya ditentukan oleh luas segitiga, yang mana panjang sisi alas dari segitiga ini adalah 6 cm. Oke, misalkan ada 8 tumpukan segitiga, volume pada gambar adalah 8 kali luasan segitiga tersebut, atau dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi kalau misalkan seperti ini nih, nah ini kan ada 8 tumpukan ini. Setiap tumpukannya, ini kan tumpukan pertama, ya. Tumpukan pertama itu bentuknya segitiga kan, ya. Artinya nanti kita mencari volume dari tumpukan pertama ini, yaitu satuan panjang atau satu tumpukan dikali dengan luas segitiga, ya. Oke, volume prisma adalah luas alas bentuk segitiga dikalikan 8 satuan, karena ada 8 tumpukan tadi, ya. Maka volume prisma dapat dituliskan luas alas kali tinggi. Nanti bergantung dari luas alasnya atau bentuk alasnya, ya. Berbentuk segitiga kah atau persegi panjang, ya, segi 4, segi 5, atau segi N. Nah, dari kasus yang di atas tadi, yang gelas, ya, diketahui bahwa sisi segitiganya 6 cm. Dan diketahui bahwa memang sisi segitiganya itu berbentuk segitiga sama sisi, ya. Jadi ketiga sisinya sama panjang. Sehingga diperolehlah gambar seperti ini untuk gambar alasnya atau gambar tutupnya. Masing-masing sisinya adalah panjangnya 6 cm, 6 cm. Sehingga kita perlu mencari tinggi dari segitiga tersebut. Nah, untuk mencari tinggi perlu kita gunakan teorema Pythagoras, ya. Jadi di sini T kuadrat sama dengan 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah, seperti ini. Ya, sehingga T sama dengan akar dari 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, atau akar dari 27, nilainya adalah mendekati 5,2. Nah, dari sini kita bisa menentukan luas alas prisma. Luas alas prisma adalah
setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah kali 6 kali 5,2 hasilnya 15,6. Ini kita baru memperoleh luas alasnya. Nah, untuk volume prismanya adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya tadi 15,6, tingginya ada 8, sehingga tinggal dikalikan hasilnya 124,8. Artinya volume kopi dalam gelas itu adalah 124,8 cm. Maaf, ini kubik ya, bukan persegi tapi kubik. Baik, itu untuk untuk volume prisma. Kemudian berikutnya volume tabung. Volume tabung kaidahnya sama dengan volume prisma, yaitu luas alas kali tinggi, ya, luas alas kali tinggi. Jadi bangun-bangun ruang yang memiliki sisi alas dan sisi tutup kongruen itu volumenya adalah sama semuanya. Baik balok, kaidahnya sama. Balok, kubus, kemudian prisma, dan tabung itu sama, yaitu luas alas kali tinggi, bergantung dari bentuk alasnya. Kalau tabung itu alasnya lingkaran, sehingga luas lingkaran dikali tinggi. Ya. Jadi seperti ini. Nah, ini volumenya adalah luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya itu alasnya berbentuk lingkaran, maka di sini volumenya adalah pi R kuadrat dikali T. T-nya itu merupakan tinggi dari tabungnya. Oke, ada ilustrasi, kita kembali ke atas. Ada ilustrasi sebuah gelas ya. Ibu Beni membuat segelas susu untuk Beni. Gelas mug yang digunakan seperti pada gambar di bawah ini ya. Bentuknya tabung ya, ini ya. Diameter gelas adalah 7 cm dan tinggi gelas adalah 10 cm. Berapa volume susu yang dituangkan dalam gelas tersebut? Nah, ini gambarnya, ilustrasinya. Kemudian kalau dari kasus di atas, karena diameternya 7, maka jari-jarinya adalah 7 dibagi 2 ya, atau 7/2 ini. Oke. Kemudian tingginya 10, sehingga tinggal disubstitusikan ke dalam pi R kuadrat T, hasilnya adalah 385. Nah, di sini digunakan pi nilainya 22/7 karena diameternya habis dibagi 7. Ya. Kemudian volume limas. Kalau volume limas bagaimana? Volume limas, ini sebuah taman, ini ilustrasinya dulu nih. Sebuah taman hiburan mempunyai rumah kaca sebagai salah satu wahananya. Rumah kaca tersebut berbentuk limas segi 4. Beraturan dengan sisi alas dan tinggi 6 meter ya. Berapakah volume di dalam rumah kaca tersebut? Oke. Kalau limas segi 4 beraturan, artinya adalah alasnya berbentuk persegi ya. Oke, cara menentukan volume limas seperti ini. Ya, kalau kita berangkat dari atau berbantukan kubus ya, berbantukan bangun kubus, maka kubus ini bisa dibentuk menjadi 6 limas yang kongruen. Ya, 6 limas yang kongruen dengan tingginya adalah setengah panjang rusuk kubus tersebut ya, dan alasnya sama dengan sisi persegi yang terdapat pada kubus. Oke, sehingga diperolehlah seperti ini, 6 volume limas sama dengan volume kubus ya. 6 volume limas, V1 ini volume limas dan V2 adalah volume kubus, sehingga diperolehlah volume limas itu sama dengan 1/6 kali rusuk dikali 2T ya, dikali 2T atau 2 tinggi limas, sehingga diperolehlah volume limas adalah 1/3 kali S kali S, yang mana S kali S ini adalah luas alasnya, kemudian ini dikali T itu tinggi limasnya, sehingga hasil akhirnya adalah volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Oke, ini. Nah, penyelesaian kasus di atas adalah karena sisi alas dan tinggi rumah kaca berbentuk limas itu adalah 6 meter, maka tinggal disubstitusikan 1/3 kali S kali S kali T, yang mana S dan T-nya ini sama panjangnya, sehingga diperolehlah hasilnya 72 meter kubik. Jadi volume dari rumah kaca itu adalah 72 meter kubik ya. Nah, ini merupakan pembahasan tentang volume bangun ruang. Nah, baik bangun ruang yang memiliki bentuk ada lancipnya ya, seperti ini, seperti limas, kerucut, itu pasti volumenya menggunakan 1/3 kali luas alas kali tinggi ya. Oke, itu sedikit materi tentang volume bangun ruang. Nanti teman-teman bisa mencari contoh-contoh soal
terkait dengan volume bangun ruang, ya. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila saya terdapat salah kata ya, atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di forum grup WA kita ya, atau forum diskusi di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.